Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puja, puji, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kenikmatan kepada kita, baik kenikmatan jasmani dan juga kenikmatan rohani. Baik kenikmatan yang kita rasakan dan kita bisa sadar dengan kenikmatan tersebut karena kita mendapatkan kenikmatan, ataupun secara tidak langsung. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang mana minggu lalu sempat kita tunda karena kita masih berada di hari-hari tasyrik. Ya, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, yang mana itu adalah hari-hari berbahagia bagi kita kaum muslimin dan hari-hari pemotongan hewan kurban bagi yang tidak sempat di tanggal 10 Zulhijjahnya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, insyaallah seperti biasa, sebelum kita menginjak pada materi-materi yang baru, kita ulang sejenak materi kita yang lalu-lalu, ya, karena kita sadari bahwasanya kita yang mentok-mentoknya maksimal seminggu 2 kali, yang kalau di pondok-pondok itu tiap hari belajarnya bahasa Arab. Kemudian juga kita hanya sejam-sejam. Kemudian juga ada yang kadang harus seminggu bisa, seminggu tidak. Kadang yang cuti ini dan lain-lain. Maka tentu saja pengulangan-pengulangan itu sangat bermanfaat sekali dan sangat dibutuhkan. Terutama setidaknya pokok-pokoknya itu tadi, kaidah-kaidah saja. Dan kita ingatkan bahwasanya untuk pelajaran pertama dan kedua kita tidak ambil kaidah di sana. Adapun kita mulai kaidah kita dari pelajaran ketiga, halaman 14. Di mana pada pelajaran ketiga halaman 14 ini sebuah kaidah di dalam bahasa Arab tentang kata benda. Kata di dalam bahasa Arab itu ada 3. Pertama kata benda, yang kedua huruf atau kata sambung, dan yang ketiga kata kerja. Adapun untuk kata benda adalah kata yang menunjukkan benda, atau lebih luasnya di dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan manusia, nama-nama orang, hewan-hewan, benda hidup mungkin digolongkan, hewan, tumbuhan, kemudian benda mati, yang tidak bergerak sendiri, kemudian sifat-sifat itu termasuk di dalam bahasa Arab, besar, kecil, panjang, pendek, kemudian sifat tempat, masjid, sekolahan dan seterusnya. Kemudian waktu-waktu juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini semuanya masuk ke dalam kata benda. Kaidahnya apa untuk kata benda adalah harokatnya tanwin. Tanwin ingat ada 3. Domatain, fathatain atau kasrotain. Harokatnya dia tanwin ketika tidak ada al atau alif dan lam di depannya. Kita ambil contoh di halaman 14, baitun misalnya, rumah. Nah, ini termasuk kata benda, benda mati. Rumah. Nah, kita harokatkan tanwin baitun dengan domatain karena tidak ada alnya, alif lamnya enggak ada.
Tetapi sebaliknya, ketika ada al atau ada alif dan lam di awalnya, maka tidak boleh kita harokatkan tanwin. Nah, ini bisa kita lihat ya di Al-Qur'an ya, ataupun di buku-buku bahasa Arab ya, kata yang ada al, alif dan lam itu tidak mungkin tanwin harokat akhirnya ya, harokat akhirnya. Baik, ini yang pertama kaidah di halaman 14 ya, atau kaidah di pelajaran ketiga. Kemudian juga masih di pelajaran ketiga halaman 19 tentang huruf qamariyah dan huruf syamsiyah ya, berbeda dari dua segi. Pertama penulisannya. Ya, mana huruf-huruf qamariyah ditulis dengan lam diberi tanda sukun. Al, alif dan lam, lamnya diberi tanda sukun. Adapun untuk huruf-huruf syamsiyah itu penulisannya diberi tanda tasdid di atas huruf syamsiyahnya. Perbedaannya kedua dari segi pengucapan. Untuk huruf-huruf qamariyah lamnya dibaca. Al kitabu misalnya, al babu, lamnya dibaca jelas. Alif lamnya dibaca. Sedangkan huruf syamsiyah itu tidak dibaca lamnya. Ya, jadi membacanya bukan al tajiru atau al thawbu pada contoh ini ya halaman 19, tetapi langsung at-tajiru, ats-thawbu dan seterusnya. Jadi lamnya tidak dibaca. Ini yang kedua di pelajaran ketiga. Jadi ada dua atau satu lah yang penting sekali ya tentang kata benda tadi. Lanjut di pelajaran keempat, ada sebuah kaidah yaitu jenis kata yang kedua, yaitu huruf ya, atau kata sambung ya. Sebagian menerjemahkan huruf itu kata sambung. Jadi tadi ada kata benda, kata yang menunjukkan benda. Yang kedua huruf atau kata sambung. Ya, jadi kata sambung ini nanti banyak ya. Nah, pada pelajaran keempat ini yaitu kata sambung jar atau huruf jar. Jar artinya mengkasrohkan. Ya, sehingga ketika kita gabungkan harfu itu kata sambung, jar itu mengkasrohkan, maksudnya adalah kata sambung yang dapat mengkasrohkan, ya, merubah harokat akhir ya, kata yang berada setelahnya menjadi kasroh. Makanya namanya huruf jar, huruf yang mengkasrohkan. Nah, nanti macam-macam huruf itu ya, atau kata sambung itu. Nah, pada pelajaran keempat hanya membahas huruf jar saja. Huruf yang mengkasrohkan. Makanya kalau kita lihat contoh pada halaman 21, kita lihat kata al-baitu ya, yang artinya rumah, ini harokat akhirnya kan dhamma. Nah, bagi itu ada fi termasuk huruf jar atau kata sambung yang mengkasrohkan. Kita lihat harokat perubahannya di situ, fil baiti menjadi kasroh ya, karena sebab ada huruf jar atau kata sambung jar yang mengkasrohkan. Nah, ini ya. Jadi kalau ada huruf jar ini, kata sambung yang mengkasrohkan, kita rubah harokatnya menjadi kasroh. Ya, banyak contohnya ya, tanpa kita sadari. Misalnya kita mengatakan bismillahi, bismi, ada bi, huruf jar ya, atau ungkapan kita alhamdulillahi, ada li, lillahi, makanya tidak ada alhamdulillahu menjadi dhamma atau alhamdulillah menjadi fathah, tidak, pasti alhamdulillahi menjadi kasrah karena ada huruf jar li di situ ya. Nah, ini dia huruf jar, huruf yang mengkasrohkan kata sesudahnya. Nah, banyak ya, alhamdulillah kita sudah ambil beberapa contoh huruf-huruf jar, huruf yang mengkasrohkan. Ada fi yang artinya di atau di dalam, ada ala yang artinya di atas ya, contohnya ar-rahmanu alal arsy, alal arsy ya, kasrah karena ada ala. Kemudian ada min atau mina ya, contohnya min syarri ma khalaqa, min syarri kasrah karena ada min.
Ya. Kemudian ada an abi misalnya, jadi kasrah. An Abi Hurairah, an Abi Salamata, an Abi kasrah. Kemudian juga ada ila. Ya, contohnya di dalam surat apa ya? Al-Isra kah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidi. Ya, mina ya jadinya kalau disambung. Minal masjidi kasrah. Minal masjidil harami ilal masjidi. Lihat, ila ada ila. Ilal masjidi kasrah. Karena ada ila. Ya sama saja ya. Jadi bahasa atau kaidah kita ini berlaku baik itu bahasa buku-buku bahasa Arab, hadis, tafsir dan sebagainya, atau di dalam Al-Qur'an itu sendiri sama kaidahnya. Ya, apalagi kita sudah sampaikan bahwasanya kaidah bahasa Arab itu terambil dari Al-Qur'an. Ila, kemudian ada bi, contohnya tadi bismillah atau qul a'udzu birabbi ya, kasrah birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya, sama bin nasi ya. Nah, kita lihat qul a'udzu birabbi dan seterusnya ada bi. Kemudian ada li, alhamdulillahi, lillahi. Kemudian ada ka yang artinya seperti. Kemudian di pelajaran kelima ada tahta yang artinya di bawah. Nah, jadi biasanya huruf-huruf jar ini dia yang artinya di atas, di bawah, di samping, ya, di belakang, di depan. Ya, nah ini biasanya huruf-huruf jar itu ya. Semuanya mengkasrohkan. Baik. Ini di pelajaran keempat tentang huruf yang dapat mengkasrohkan atau kata sambung yang dapat mengkasrohkan. Lanjut berikutnya, kaidah masih di pelajaran keempat, halaman 23. Bahwasanya nama-nama wanita meskipun dia tidak ada alnya atau tidak ada alif dan lamnya, tetapi tetap kita tidak boleh mentanwinkannya atau harokatnya tidak boleh tanwin. Karena kan kaidah umum kita nama orang ini kan termasuk kata benda. Kalau nggak ada alnya, nggak ada alif lamnya kan tanwin. Nah khusus untuk wanita itu walaupun dia tidak ada alif dan lamnya tidak boleh kita tanwinkan. Contohnya bisa di sini ya, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu dan seterusnya. Beda nama-nama laki-laki, Muhammadun, Khalidun, tanwin semua karena dia termasuk kata benda. Ya, karena dia termasuk kata benda yang tidak ada alif dan lamnya, maka harokatnya tanwin. Berbeda khusus ini kaidah untuk wanita. Baik, ini pelajaran keempat. Dan yang terakhir, alhamdulillah ya, kita masih di pelajaran kelima ya. Baik. Kaidah yang terakhir di pelajaran kelima halaman 27 yaitu kaidah bahasa Arab yang diistilahkan dengan mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof satu istilah, mudhof ilaih satu istilah juga. Mudhof secara bahasa artinya yang disandarkan. Mudhof ilaih yang disandarkan kepadanya. Ya, jadi ketika kita gabungkan mudhof dan mudhof ilaih adalah gabungan dua kata. Yang satu mudhof yang di depan, yang satu lagi mudhof ilaih yang di belakang. Ketika kita sandingkan, ketika kita gabungkan dua kata, memiliki arti mempunyai atau kepemilikan. Contohnya buku Muhammad, bukunya Muhammad, buku milik Muhammad gitu kan, kalau kita gabungkan buku dan Muhammad. Atau misalnya ya pensil Ali. Ya, pensil Ali, pensilnya Ali, pensil milik Ali. Ketika kita gabungkan dua kata,
artinya kepemilikan, maka ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Ya, mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Misalnya kitabu ini artinya buku, ya, kitab, sama Muhammad ini nama orang. Misalnya hadza, ada hazanya ya tambahannya. Boleh 3 kata, 4 kata dan seterusnya. Nah, ini kitab atau buku Muhammad misalnya. Nah, ketika kita terjemahkan buku Muhammad, ini kan bukunya Muhammad atau buku milik Muhammad. Nah, ketika kita sudah menerjemahkan 2 kata di sini, ini buku Muhammad, maka ini adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof yang di depan, ya, sesuai judul kita ya, ini namanya mudhof istilahnya. Yang belakang mudhof ilaih. Nah, jadi sudah sesuai judulnya ya, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, pasti. Nah, ketika kita terjemahkan artinya kepemilikan atau kepunyaan. Nah, maka dia susunan yang satu mudhof, yang satu mudhof ilaih. Maka kalau kita cari, ya, kita baca di Al-Qur'an atau di buku, ya, oh ini terjemahannya kok kepemilikan. Nah, ya sudah itu ya, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, itu dia mudhof ilaih. Jadi sekali lagi mudhof dan mudhof ilaih itu adalah gabungan 2 kata yang ketika kita terjemahkan memiliki arti kepemilikan atau kepunyaan, maka dia adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Ini di mana tas guru, tasnya guru, tas milik guru. Nah, masuk. Ya. Di atas meja Fatimah, mejanya Fatimah, meja milik Fatimah, berarti mudhof ilaih. Ya. Nah, ini kaidah pelajaran kelima. Nah, ya, gabungan 2 kata memiliki arti kepemilikan atau kepunyaan. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga ketika kita membaca mudhof ilaih atau kita bikin kalimat yang terdiri dari susunan mudhof ilaih adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Kita lihat yang pertama mudhof. Mudhof ini satu, dia tidak boleh harokatnya tanwin. Nah, maka kita lihat di sini ya. Nah, tidak boleh kitabun Muhammad atau kitabin Muhammad, ya, atau kitaban Muhammad, tidak boleh. Ini mudhof tidak boleh tanwin. Tanwin. Nah, enggak boleh harokatnya tanwin. Yang kedua, mudhof itu tidak boleh ditambahkan al atau alif dan lam. Nah, jadi kalau kita bikin kalimat ini buku Ali, nah, nanti bukunya hilangkan alif dan lamnya, ya, tidak boleh pakai alif lam. Yang ketiga, harokatnya boleh berubah-ubah. Nah, boleh dia domah, boleh jadi kasroh, ya, misalnya ada huruf jar misalnya. Nah, boleh jadi fathah juga, bisa dia berubah-ubah, ya. Nah, 3, harokat berubah-ubah, boleh berubah. Nah, adapun untuk mudhof ilaih, ya, yang kedua di sini adalah lawan daripada mudhof. Kalau mudhof itu tidak boleh tanwin, ini boleh. Nah, boleh dia tanwin seperti ini misalnya. Nah, kalau nggak ada alnya, nggak ada alif lamnya, ya tanwin. Ya, tapi kalau ada alif dan lamnya, kaidah kita kalau ada alif dan lam tidak boleh tanwin, ya kan? Nah, itu kaidah pertama. Karena ini termasuk kata benda, ya. Kata benda kalau ada alnya, ada alif dan lamnya tidak boleh tanwin. Nah, kapan tanwin? Ya kalau tidak ada
alnya, ya, tidak ada alif lamnya. Nah, yang kedua juga sama, lawan daripada ini. Kalau mudhof ya tidak boleh pakai alif dan lam atau al. Nah, kalau ini boleh, ya. Nah, boleh pakai al, boleh tidak. Ya, kecuali nama orang ya. Kalau nama orang yang ada alnya silakan, boleh. Nah, tapi kalau tidak ada ya jangan ditambah juga ya. Nanti marah orang. Muhammad namanya Al Muhammad. Nah, ini kan ngerubah. Nah, kita aja mungkin tidak suka ya. Nah, benda yang lain misalnya pintu masjid, pintunya masjid ya. Pintu milik masjid, bukan pintu sekolahan, bukan pintu mobil, pintu masjid, pintunya masjid. Nah, nanti boleh kita pakai pintu apa? Babu ya. Masjid, masjid juga ya. Nah, boleh pakai al ini. Boleh dia pakai al. Mudhof ilaih. Atau boleh enggak pakai al, boleh. Ini misalnya. Boleh juga, enggak ada yang menyalahkan. Nah, boleh pakai al, boleh tidak. Ini mudhof ilaih. Bebas kita. Nah, beda kalau mudhof, kalau mudhof enggak boleh. Nah, enggak boleh pakai al. Jadi dia lawannya. Boleh pakai al, boleh tidak. Nah, dan yang ketiga ketentuannya kalau kita mau bikin mudhof ilaih, yaitu mudhof ilaih itu harokatnya harus kasrah. Nggak boleh berubah-ubah, harus tetap kasrah. Kalau mudhof kan boleh. Kalau mudhof ilaih tetap kasrah. Ya kasrah. Mudhof ilaih ini. Kalau mudhof doma bisa. Kalau ada huruf jar misalnya fi, menjadi apa? Kasrah. Boleh. Ini di buku Muhammad, boleh enggak? Apa itu yang ini di buku Muhammad? Pulpen misalnya. Pulpen ini di buku Muhammad, bisa enggak? Bisa ya kan? Maka kita tambahkan fi ya di. Maka nanti mudhofnya jadi kasrah. Bisa dia boleh berubah-ubah. Boleh berubah-ubah mudhof. Kalau mudhof ilaih tidak boleh, tetap dia dalam keadaan kasrah. Nah, gitu ya bedanya. Jadi seolah-olah mudhof ilaih itu adalah lawan daripada mudhof. Jadi kalau bapak-bapak sudah hafal ketentuan mudhof, insyaallah mudhof ilaih ikut nyambung. Ya, mudah. Nah, itu dia tadi pelajaran kelima tentang mudhof dan mudhof ilaih. Manakala ada dua kata yang ketika kita terjemahkan artinya kepemilikan atau kepunyaan, maka dia adalah mudhof dan mudhof ilaih. Nah, maka kita akan tahu nanti harokatnya mudhof seperti ini. Mudhof ilaih seperti ini. Jadi ketika kita membaca kitab yang tidak ada harokatnya kita bisa gitu ya. Jadi kunci utama juga membaca kitab atau buku yang tidak ada harokatnya ya belajar kaidah seperti ini. Kalau ada huruf jar jadi kasrah. Kalau mudhof ilaih pasti kasrah. Kalau mudhof tidak boleh tanwin. Ini kan harokat-harokat semua ya. Jadi itu dia. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Itu kaidah di pelajaran kelima, mudhof dan mudhof ilaih. Juga ada ya tambahan di halaman 30 tentang nama yang dipanggil ya
halaman 30 latihan 7 ini ya. Nama yang dipanggil pakai ya itu tidak boleh tanwin. Misalnya ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Khalidu, ya Yasiru. Ya tidak boleh ya Khalidun, ya Muhammadun, ya Aliyun, tidak ya. Ini tidak tanwin. Ya waladu, ya dan seterusnya. Nah ini sambil saja insyaallah. Ini juga belajar harokat juga ya. Nah jadi kalau ada kita membaca kitab gundul tidak ada harokatnya, ada iya untuk memanggil yang artinya wahai atau hai, maka tidak boleh tanwin. Baik, itu kemudian sudah ya, habis kaidahnya. Alhamdulillah. Ya, ada 2 itulah setidaknya ya pada pelajaran ke-5. Baik, alhamdulillah. Terakhir kita sudah menghabiskan ini kan ya, pelajaran ke-5. Ya, kalau tidak salah ini ya terakhir kita ya, halaman 32 ini. Ya, masih ada waktu kurang lebih 13 menit. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari kaidah-kaidah yang lalu atau pelajaran-pelajaran yang lalu, insyaallah kita habiskan untuk pengulangan ini yang utama. Ya, silakan. Perempuan. Ya, karena dia termasuk nama orang kan. Nah, termasuk manusia. Jadi manusia atau kata benda itu yang pertama manusia. Ya, laki-laki atau perempuan sama manusia ya. Nah, jadi jangan dibedakan laki-laki itu manusia, perempuan jin misalnya. Enggak ya. Jadi termasuk kata benda adalah manusia, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, benda mati, sifat-sifat, tempat, waktu-waktu, semuanya. Nah, cuman dia memang nama wanita ini khusus kaidahnya gitu aja ya. Nah, itu aja yang dipegang. Jadi khusus untuk nama wanita ini kaidah khusus dia. Tidak boleh tanwin. Ya, seperti itu ya. Ada lagi? Ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Praktek-praktek sudah ya, alhamdulillah. Latihan sudah juga. Atau kita coba praktek di Al-Quran ya, mempraktekkan kaidah yang kita dapatkan. Silakan boleh ambil Al-Quran, kita gunakan ya waktu kita untuk murojaah. Boleh juga di HP. Nah,
Ya, boleh pakai di HP ya. Kita praktekkan nih kaidah kita yang ada dulu. Di dalam surat Al-Fatihah boleh deh. Baik, di surat Al-Fatihah ya, tidak usah jauh-jauh supaya kita lebih bisa memaknai dan menghayati bacaan. Apa hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat? Rukun ya. Rukun atau syarat? Rukun. Kalau di dalam aktivitas ibadah namanya rukun, kalau di luar namanya syarat. Rukun itu adalah apabila kita kerjakan sah atau diterima, tapi kalau kita tinggalkan tidak sah. Beda kalau wajib. Kalau wajib, kalau kita lakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan cuman berdosa, tapi sah-sah. Nah, sebagian ulama menyebutkan surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Jadi kalau kita tidak membacanya, tidak sah. Kapan kalau mau membaca surat Al-Fatihah? Kapan? Ya, ketika imam membaca surat-surat, nah itu makmum membaca surat Al-Fatihah. Nah, pertama kan Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah ya atau istiftah. Silakan, ada banyak. Kemudian imam membaca Al-Fatihah, kita mendengarkan. Kita mendengarkan. Ya, kita mendengarkan bacaan imam. Makanya kita kan kalau kita ngikuti kok tiba-tiba kita bilang amin gitu. Enggak ya. Jadi imam itu membacakan untuk kita surat Al-Fatihah, kita menyimak. Baru ketika waladdallin, ini kan doa ya. Surat Al-Fatihah kan isinya doa. Nah, kita kan diajarkan sunnah ya, amin, kita mengaminkan. Nah, baru setelah selesai membaca imam surat Al-Fatihah, baru kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini pendapat yang mengatakan surat Al-Fatihah adalah rukun. Nah, ada yang sebagian mengatakan bukan rukun. Nah, makanya ketika setelah imam membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat pendek atau surat yang lainnya di dalam Al-Quran, kita tetap masih juga mendengarkan imam membaca surat-surat itu gitu ya. Nah, ini khilaf. Baik, kita bahas surat Al-Fatihah dari segi kaidah yang kita dapatkan ya. Pertama, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ada khilaf juga ya. Bismillah atau basmalah ini apakah termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Ya, nah, khilaf. Makanya di sini dia bilang termasuk surat Al-Fatihah. Makanya ayat satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Nah, ada yang mengatakan bukan. Bismillah ya seperti bismillah yang lainnya di awal surat gitu kan. Setiap awal surat ada bismillahnya kan? Nah, ini mengatakan bukan, basmalah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Jadi ini khilaf juga ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Kita bisa lihat di sana ada huruf jerbi ya, makanya bismi menjadi kasrah. Ya. Nah, ini kaidah yang pertama, ada huruf jerbi. Kemudian Ismillahi, Allah menjadi kasrah. Kenapa? Iya, karena ada ismi sama Allah. Kalau kita terjemahkan dengan ismi apa? Nama Allah. Dengan nama Allah, dengan namanya Allah, dengan nama milik Allah. Susunan apa ini? Mudhof dan mudhof ilaih. Sehingga ismi itu mudhof, boleh dia berubah menjadi kasrah kan? Karena ada huruf jar. Ingat, mudhof boleh berubah. Nah,
Allah sebagai mudhof ilaih harus ya, mudhof ilaih harus kasrah. Ketentuan yang ketiga. Makanya enggak ada Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada. Ya? Nah, makanya dia menjadi kasrah karena sebagai mudhof ilaih. Ar-Rahmanir-Rahimi ini belum. Nah, nanti insyaallah ya kita praktekkan yang sudah saja. Ini ayat pertama. Jadi ada huruf jar di situ, kemudian ada mudhof ilaih dengan namanya Allah. Ya. Adapun menyebut itu terjemahan tambahan ya. Jadi tidak ada di sini kosakata menyebut. Nah, adanya bi itu dengan, ismi itu nama, Allah itu Allah. Dengan nama Allah kalau perkata. Adapun terjemahan dengan menyebutnya ini tambahan. Baik. Lanjut ayat yang kedua, firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, pujian. Lillahi, li, milik, punya. Allahi. Kenapa menjadi kasrah? Iya, karena ada huruf jar li. Ingat, li itu artinya milik, punya, untuk. Ya, jadi pujian, milik, punya, untuk Allah. Makanya menjadi kasrah karena ada huruf jar li. Ya. Nah, baik. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Nah, ini ada kaidah juga ya. Nanti insyaallah kita tidak bahas. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim juga belum. Ya, kita lompat. Berikutnya Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki menjadi kasrah. Apa arti Malik? Pemilik, penguasa atau raja. Ya. Menjadi kasrah Maliki ini sebabnya yang sebelumnya ya. Nah, mungkin belum, enggak apa-apa. Kita lanjut saja. Raja, yaumi, hari, din, agama atau pembalasan. Jadi raja, hari, pembalasan. Rajanya, harinya, pembalasan, gitu ya. Kalau nah, jadi ini susunan apa? Mudhof ilaih. Makanya kita lihat Maliki mudhof tidak boleh tanwin, ya kan? Yaumi menjadi kasroh karena kalau kita terjemahkan rajanya hari, ya, rajanya hari. Ya. Makanya Maliki mudhof, yaumi mudhof ilaih. Nah, kemudian Yaumiddin, harinya pembalasan. Hari pembalasan, bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukan hari Rabu dan seterusnya, tetapi harinya pembalasan. Jadi ini juga mudhof ilaih. Makanya kita lihat Yaumiddini kasrah. Yaumi sebagai mudhof juga. Ya, dia sebagai mudhof ilaih tadi, juga dia sebagai mudhof ilaihnya apa? Ad-dini. Makanya ad-dini kasrah karena dia sebagai mudhof ilaih. Ya. Itu. Lanjut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah atau kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Belum. Kita lompat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, tunjukkanlah kami as-sirat, jalan mustaqim yang lurus. Ini juga belum. Kita lompat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat, jalan, alladzina, orang-orang atau yang an'amta, engkau beri nikmat. Alaihim, ada ala termasuk apa? Huruf jar.
alaihim. Makanya him. Ini asalnya hum. Mungkin yang pernah belajar huwa huma hum. Nah, hum itu asalnya doma. Nah, begitu ada ala alaihim jadi kasrah. Nah, huwa huma hum asalnya hum. Artinya mereka, atas mereka, ala atas him mereka. Ghairil maghdubi alaihim, juga lanjut alaihim juga sama ya, ada ala ada him menjadi kasrah. Waladdallin. Nah, ini juga belum. Nah, jadi ada beberapa ya. Insyaallah nanti kalau kita terus belajar kaidah akan kita bisa memaknai lebih dalam, mengerti maksudnya, menerjemahkan dan menghayati benar-benar Al-Quran ya. Kalau kita pandai ya faham bahasa Arab akan beda ya, akan beda ya, tidak akan sama orang yang mengerti bahasa Arab dengan orang yang hanya melihat terjemahan. Beda perasaannya, beda rasanya. Nah, makanya kita sudah sampaikan ya, qori-qori atau imam-imam ya, Syekh Sudes ke Syekh Hani Ar-Rifai, Syekh Erwin. Nah, itu kalau membaca kan apalagi ayat-ayat tentang azab ya, tentang siksaan atau tentang surga, tentang neraka, itu bisa sedih, bisa menangis. Karena paham bahasa Arab, paham kaidah-kaidahnya sehingga benar-benar mengerti dan menghayati. Baik, karena waktu sudah lewat 2 menit, sampai di sini saja untuk malam hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Syekh Erwin ya, Masya Allah. Benar. Cuman dia domahnya, antum pernah belajar kan sebelumnya bahasa Arab? Sudah kan? Nah, dia ini kasrohnya ditunjuki dengan ya dan nun. Pernah belajar tentang enggak jamak mudzakkar salim? Nah, ada ya dan nun kan? Nah, jadi ya dan nunnya ini menunjukkan kasrohnya. Kalau domahnya kan pakai wawu dan nun ya kan? Al-muslimuna misalnya. Ya kan? Itu domah, dalam keadaan domah dia wawu dan nun, al-muslimuna. Tapi kita kadang juga mendengar al-muslimina ya kan? Nah, itu tanda kasrohnya dengan ya dan nun. Nah, jadi alamina ya, ini kasrohnya adalah dengan ya dan nun. Karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, jadi ini tetap kasroh juga. Tetap mudhof ilaihi juga. Tetap kasroh juga. Nah, mungkin yang belum belajar apa ini maksudnya? Tidak apa-apa ya, belum memang. Nah, Ibagja pernah dulu belajar, ya. Nah, wajar ya, tanya. Nah, kita ingatkan ya. Jadi kenapa kok mudhof ilaihi kok ini dia fathah gitu ya? Mungkin tadi bingungnya. Nah, karena ini jamak mudzakkar salim, kasrohnya dan fathahnya dengan ya dan nun. Jadi mungkin kita pernah dengar al-muslimuna, kadang al-muslimina ya kan? Nah, al-muslimuna ini dalam keadaan doma, al-muslimina ini dalam keadaan kasroh atau fathah. Makanya kita Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati ya kan? Li, ada li huruf jar, lil muslimina. Kenapa enggak pakai Allahumma ighfir lil muslimuna? Nah, karena al muslimuna itu untuk doma, kalau al muslimina untuk kasroh. Dia pakai kasroh di situ karena ada li huruf jar, lil muslimina wal muslimat. Nah, gitu ya. Insyaallah nantilah untuk jamaah ya. Nah, yang penting kita mengingatkan tadi. Jadi ini tetap kasroh ya, dalam keadaan kasroh, karena kasrohnya jamak mudzakkar salim adalah dengan ya dan nun. Baik. Ada lagi? Sudah ya. Insyaallah sampai di sini saja untuk malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok pada pelajaran baru, pelajaran ke-6,
ada kaidah apakah? Nah, insyaallah kita akan bahas besok pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.